bahwasanya menuntut ilmu itu harus selalu dilakukan, bahkan oleh orang-orang besar sekalipun. Wa anna al-insan la yanbaghi lahu ayanis min talab al-ilm. Seorang manusia tidak pantas bagi dia untuk berhenti dalam menuntut ilmu. Au yaqul, atau juga tidak pantas bagi seorang manusia untuk dia itu menyatakan ana indi ilm fala ta'lamun. Sesungguhnya aku sudah memiliki ilmu, maka jangan engkau mengajari aku. Hada Abu Bakar. Kita lihat hadis ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu a'lamus sahabah. Beliau ada sahabat yang paling berilmu. Sahabat yang paling banyak dan paling dalam keilmuannya. Wa ma dzalik, dalam keadaan beliau yang seperti itu, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu'allimhu du'aan. Beliau itu masih meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajari sebuah doa. Apa yang dilakukan Abu Bakar ini? Dalil bagi kita, atau sekaligus peringatan bagi kita. Tidak pantas untuk kemudian kita ini merasa telah cukup dengan ilmu yang ada pada diri kita. Tidak pantas untuk kita berhenti menuntut ilmu. Wa fi qawlihi, dan di dalam ucapan allimni du'a ad'u bihi fi salati, dalilun ala anna du'a fi salamin afdal ma yakun. Dari ucapan ini menunjukkan bahwasanya doa yang itu dipanjatkan di dalam salat adalah merupakan doa yang paling afdal. Tempat, waktu yang paling afdal untuk kita berdoa yaitu pada saat kita salat, di dalam salat kita. Fa inna as-salata fiha sujud. Di dalam salat itu ada salah satu amalan yang namanya sujud. Salah satu rukun salat bahkan ada sujud. Alladhi qala fihi an-nabi alaihi salatu wassalam, di mana an-nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda tentang amalan yang namanya sujud ini. Sujud di dalam salat. Aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-Nya yaitu pada saat dia bersujud. Pada saat seorang hamba itu bersujud, maka pada saat itu dia dalam keadaan yang paling dekat dengan Rabb-Nya. Wa amarana an nastahid fihi bidu'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Wa qawluhu, dan kalau kita perhatikan di dalam ucapan Abu Bakar fi salati, di dalam salatku, lam yubayyin al-mawdi'. Di sini tidak dijelaskan secara pasti di mana tempat doa itu. Apakah dilakukan pada saat berdiri, pada saat rukuk, pada saat sujud atau duduk? Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Zahir Sani'ul Mu'allif rahimahullah annahu yakana ba'da tasyahud. Akan tapi yang nampak dari susunan
yang dibuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini menunjukkan bahwasanya doa ini dibacanya yaitu setelah tasyahud. Doa ini dibacanya adalah setelah tasyahud. Li'anna dzikrahu fi ad'iyati tasyahud. Karena demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau membawakan hadis ini di dalam doa-doa tasyahud. Kalau kita buka kitab Bulughul Maram, saya melihat susunan daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya doa ini dibacanya yaitu setelah tasyahud. Walakin al-haqiqah anahu ani al-hadis laisa fi dalil ala dalik. Akan tapi kata Syekh Utsaimin, secara hakikat hadis ini tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya doa ini harus dibaca setelah tasyahud. Tidak harus dibaca setelah tasyahud. Fa anta law da'awta Allah bihi fi hali sujud ay ba'da tasyahud faqulu hasan wa hasima ma tayassar lak. Maka kata Syekh Utsaimin, doa ini bisa engkau baca pada saat engkau sujud dan bisa engkau baca pula setelah tasyahud. Mana yang gampang untuk kau lakukan? Sesuai dengan keadaan. Ketika memang dimungkinkan dibaca pada saat sujud, baca saat sujud. Apabila dimungkinkan untuk dibaca setelah tasyahud, maka baca setelah tasyahud. Ini tentang tempat doa tersebut. Kemudian kita lihat makna daripada doa. Qala an-Nabi alaihi salatu wassalam. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku dengan sekian banyak kedoliman. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain dirimu. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmati aku. Sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Sebelum kita masuk pada makna doa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hada jam'a baina al-i'tiraf was-su'al was-sana'. Kalau kita perhatikan, di dalam doa ini terkumpul bentuk-bentuk pengakuan, kemudian pujian dan permohonan. Fajjama'a kulli anwa' ma yud'a bihi. Maka sungguh di dalam doa ini terkumpul perkara-perkara yang semestinya kita lakukan dalam sebuah doa. Ini sebuah faedah bagi kita. Adab di dalam berdoa, atau perkara-perkara yang semestinya kita lakukan di dalam doa. Fahunaka doa wa sana wa dzikr hal. Kata Syekh, li'anna doa Allah imma ayakuna bil i'tiraf wa dzikr hal aw bi sana al mujarrad aw bi hada wa bi hada jami'an. Karena yang namanya doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu bisa dilakukan dengan melakukan sebuah mengungkapkan sebuah pengakuan. Mengakui tentang kekurangan, mengakui tentang kelemahan, mengakui tentang betapa butuhnya kita kepada Allah. Terkadang juga dilakukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang dilakukan dengan memohon kepada Allah. Adapun kalau kita perhatikan doa ini lengkap. Di situ
terkandung bentuk pengakuan. Dan di situ ada pula pujian-pujian kepada Allah. Dan di dalam doa ini pula terkandung permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan Allahumma inni dhalamtu nafsi dhalman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri dengan sekian banyak kedoliman. Hada i'tiraf minal insan bi annahu dhallama nafsahu. Maka ini pengakuan dari seseorang. Pengakuan bahwasanya dirinya telah mendolimi diri sendiri. Dan demikian semestinya yang ada pada diri kita. Pada saat kita berdoa kepada Allah, maka semestinya kita itu mengaku kita itu butuh kepada Allah. Mengaku bahwa kita itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa. Jangan kita berdoa kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah. Jangan kita berdoa kepada Allah seakan-akan kita adalah orang yang bersih dari dosa. Berdoa kepada Allah didasari dengan sikap batin yang seperti ini. Mengaku bahwa kita itu penuh dengan kedoliman dan kedoliman. Mengaku bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kedoliman kita lakukan. Ikhwani fillah, kedoliman adalah sebuah bentuk meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan tentunya pada saat sesuatu itu terletak tidak pada tempatnya, ini akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan, baik pada saat itu maupun di masa-masa yang akan datang. Ketika sesuatu terletak tidak pada tempatnya. Katakanlah, kalau kita berbicara tentang kunci ataupun dompet kita, terkadang kita bingung untuk mencari kunci kita. Terkadang kita bingung mencari di mana dompet kita, karena tidak terletak pada tempatnya. Mungkin dalam satu keadaan sama satu waktu, kita merasa itu perkara yang paling gampang untuk kita lakukan. Meletakkan dompet sembarangan. Begitu kita masuk rumah, letakkan. Begitu kita masuk rumah, letakkan kunci di sembarang tempat. Yang paling mudah untuk kita capai. Tapi ternyata yang demikian menimbulkan perkara-perkara yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Pada saat kita butuh, kita sulit untuk mencari. Maka demikian menunjukkan kepada kita, ketika sesuatu terletak tidak pada tempatnya, maka itu akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan berkaitan dengan diri kita sendiri, ataupun berkaitan dengan sesama kita, dan kita bermuamalah, ataupun berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Betapa banyak kedoliman yang kita lakukan, yang terkadang itu kita lakukan karena ketidaktahuan kita, atau terkadang pula kita lakukan karena kurangnya keimanan dan kesabaran kita. Maka untuk kita itu bisa membebaskan diri kita dari kedoliman, atau berusaha untuk membebaskan diri kita dari kedoliman, ini bisa kita lakukan dengan dua perkara, yaitu dengan kita belajar, dengan kita itu melawan dari ketidaktahuan kita, dengan berusaha untuk kita itu mencari tahu, dengan kita belajar ilmu-ilmu yang akan menjelaskan kepada kita letak dari segala sesuatu.
Dan tentunya yang demikian tidak akan kita dapatkan kecuali dari Alkitab dan As-Sunnah. Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita letak dari segala sesuatu. Kita tahu yang demikian letaknya di mana, yang demikian letaknya di mana. Itu dia mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di mana kita sering melakukan kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya disebabkan karena kurangnya keimanan dan kesabaran kita. Maka di sana butuh untuk kita sedikit memaksa diri kita, berusaha untuk melaksanakan apa yang telah kita ketahui, berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, sedikit demi sedikit. Kita berusaha memaksa diri kita, dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ini yang pertama. Di dalam doa kita itu harus mengakui bahwa kita itu telah melakukan sekian banyak kezaliman. Mengakui bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita tidak akan bisa meraih kemanfaatan sedikit pun. Kita tidak akan bisa terhindar dari kemudaratan sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya mendasari, yang menjadi sikap batin pada diri kita pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan kezaliman. Dikatakan di sini, "Zalamtu nafsi." Aku telah mendolimi diriku sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Limada qal zalamtu nafsi?" Kenapa di sini yang diucapkan adalah mendolimi diri sendiri? Wal insan la yadlimu nafsa wa innama yadlimuhu ghairahu. Di mana seseorang secara zahir dia itu tidak bisa mendolimi dirinya sendiri. Adanya adalah orang itu mendolimi orang lain. Ini yang biasa dipahami orang. Lalu bagaimana? Kenapa di sini justru di dalam doa itu adalah apa? Mendolimi diri sendiri. Naqul, maka kita katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, li'anna nafsaka amanah indaka yajib 'alaika an tar'aha haqqa ri'ayatiha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini adalah merupakan faedah bagi kita semua, pelajaran bagi kita. Sesungguhnya dirimu adalah merupakan amanah yang wajib bagi engkau untuk benar-benar menjaga amanah tersebut. Apapun yang Allah karuniakan kepada diri kita, yang ada pada diri kita ini adalah amanah Allah. Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falihada idza naqastaha syai'an mimma yajib laha fa innaka takunu zaliman laha. Maka ketika engkau mengurangi sedikit saja dari hak-hak dirimu sendiri, maka sungguh pada saat itu engkau telah mendolimi dirimu. Dzalama nafs yaduru ala syai'ain. Dan yang namanya mendolimi diri sendiri, itu berkisarnya pada dua perkara. Imma tafrid fi wajib, intiha li muharram. Yang pertama, yaitu kurang dalam melaksanakan kewajiban. Ini mendolimi diri sendiri. Yang kedua, yaitu melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Ini bentuk mendolimi diri sendiri.
Kenapa demikian? Sebenarnya tadi kita katakan bahwasanya namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang salah satu asma'nya adalah Al-Alim, yang di dalamnya mengandung sifat ilm. Allah mengetahui segala sesuatu. Di antara ilmu Allah, yaitu Allah yang paling tahu tempat dari segala sesuatu. Allah yang paling tahu letak dari segala sesuatu. Demikian pula yang berkaitan dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih tahu dibandingkan diri kita letak dari segala sesuatu. Bahkan disebutkan Allah arhamu bina min anfusina. Allah itu lebih merahmati kita dibandingkan diri kita sendiri terhadap diri kita. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pada saat kita itu melanggar sebuah keharaman, berarti di sana akan ada sesuatu yang terletak tidak pada tempatnya. Pada saat kita itu tidak melaksanakan sebuah kewajiban, maka demikian pula yang terjadi. Akan ada sesuatu yang terletak tidak pada tempatnya. Dan ini tentunya akan menimbulkan kemudaratan. Dan kemudaratan itu tentunya kembalinya akan mengenai diri kita sendiri. Allah tidak akan termudaratkan sedikit pun. Allah tidak akan termudaratkan sedikit pun. Ini yang harus kita pahami. Pada saat kita itu tidak melaksanakan sebuah kewajiban, maka pada saat itu sesungguhnya kita telah mendolimi diri kita sendiri. Pada saat kita itu melanggar sebuah keharaman, saat itu kita telah mendolimi diri kita sendiri. Kemudaratannya, kerusakannya, itu akan kita alami, akan kita rasakan. Diri kita sendiri, bahkan juga akan mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Bagaimana diucapkan oleh sebagian salaf, aku bisa mengenali, merasakan kemaksiatan yang aku lakukan pada saat aku itu melihat ada pada keluargaku dan tungganganku. Terlihat asar daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Pada saat mungkin kita mendapati anak-anak kita tidak melakukan sebagaimana yang kita inginkan. Pada saat kita itu mendapati mungkin istri-istri kita melakukan perkara-perkara tidak sebagaimana yang semestinya, maka sebelum kita melihat yang lainnya, coba kita lihat diri kita sendiri. Mungkin dan sangat mungkin itu adalah merupakan asar daripada kemaksiatan yang kita lakukan, akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Sebelum kita melihat yang lainnya, kita lihat diri kita. Karena sungguh, yang namanya kemaksiatan, sekian banyak akibat-akibat buruk yang bisa ditimbulkan. Salah satunya sebenarnya disebutkan, akan terlihat pada keluarga kita, akan terlihat pada tunggangan kita, pada kendaraan kita. Ketika ada sesuatu yang tidak semestinya pada keluarga kita, coba lihat. Pertama kali lihat diri kita. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang kurang kita penuhi. Mungkin ada keharaman-keharaman yang sengaja atau tidak sengaja ternyata kita lakukan. Kembali kepada doa. Di dalam doa ini kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu mengakui sekian banyak kedoliman telah kita lakukan. Allahumma inni dolamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri
dengan sekian banyak kezaliman. Sekian banyak kezaliman. Wa qauluhu, kemudian ucapan yang berikutnya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain dirimu. Hada sana 'ala Allah bi annahu la ahad yaghfiru dzunub illa Allah. Maka ini adalah pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah, dengan sifat-sifat Allah yang sempurna, tinggi dan sempurna. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi surati Ali Imran, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. Allah berfirman, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Lau ittama'a al-khalqu kulluh ala an yaghfiru laka zillah min az-zilat fi haqqillah fa inna dzalika la yumkin. Kata Syekh Nusaimin, seandainya seluruh makhluk itu bersatu untuk mengampuni dirimu satu saja dari ketergelinciran yang kau lakukan berkaitan dengan hak Allah, maka niscaya mereka tidak akan bisa melakukan. Seandainya mereka bersatu semuanya. Amma dzunub allati bainaka wa bainal khalqu fayumkin an yaghfir lak. Adapun kalau kita berbicara berkaitan dengan dosa-dosa yang ada antara kita dengan sesama kita, maka bisa jadi orang itu memaafkan kita, mengampuni kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya dosa itu ada dua macam. Ada dosa dalam kaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada dosa dalam kaitan seorang hamba dengan sesamanya. Dan perkara ini telah kita baca bersama di dalam permasalahan taubat. Di dalam permasalahan taubat, bagaimana dosa-dosa itu semuanya akan bisa diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan taubat dan dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Dan kita tidak akan memperpanjang permasalahan ini, pembahasan ini, karena sudah berulang. Kita baca bersama tentang permasalahan taubat, demikian pula tentang syarat-syarat taubat. Yang ini ditekankan oleh Syekh di sini, yaitu kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, kemudian ucapan yang berikutnya, faghfir li maghfiratan min indik. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Hada doa. Ini permohonan. Sebagaimana disebutkan di depan tadi, bahwasanya semestinya di dalam doa kita itu mengumpulkan 3 perkara tadi. Yang pertama yaitu apa? Kita landasi doa kita dengan sebuah sikap batin, yaitu kita mengakui bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita itu demikian banyak melakukan kedoliman, sekian banyak kelemahan dan kekurangan. Mengakui kita tidak bisa meraih kemanfaatan sedikit pun kecuali yang pertolongan Allah. Mengakui bahwa kita tidak bisa terhindar dari kemudaran sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah. Ini yang sudah dasar daripada sikap batin kita. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan nama-nama Allah. Kita sebutkan sifat-sifat Allah. Kita sebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu kita memohon kepada Allah.
Ini adab di dalam berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di dalam doa ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang paling dia cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Di sini kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampunan kepada Allah, memohon maghfirah. Apa itu maghfirah? Kata Syekh, al-maghfiratu satrul dzambi wat tajawuz anhu. Yang namanya maghfirah yaitu ditutupinya dosa dan diampuninya dosa. Diampuni yaitu dihilangkan semua akibat-akibat buruk daripada dosa tersebut. Li'anna ma'khudah minal maghfar. Karena kata-kata maghfirah ini terambil dari kata al-maghfar. Al-maghfar yaitu pelindung yang dipakai pada saat perang untuk melindungi kepala dari sayap anak panah. Ini maghfar. Yang fungsinya itu selain menutupi, yaitu melindungi. Maka demikian pula maghfirah. Kita memohon maghfirah kepada Allah. Maknanya kita mohon agar ditutupi dosa-dosa kita. Jangan dosa kita itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita memohon agar dosa kita ditutupi. Dan tentunya kalau kita memperhatikan di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Ketika seseorang itu memohon ampun kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu justru dia sendiri yang menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan kepada orang lain. Baik. Suatu yang sangat bertentangan. Kita memohon ampun kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu, dengan bangga kita menceritakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku itu dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan dosa-dosanya. Yaitu menceritakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan penuh kebanggaan. Di malam hari dia melakukan dosa dan telah ditutupi oleh Allah, tidak dinampakkan kepada orang lain. Di pagi hari dia bercerita, tadi malam saya berbuat demikian, tadi malam berbuat demikian, dengan penuh kebanggaan. Suatu yang sangat bertentangan. Maka kita harus paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita meminta sesuatu kepada Allah, tentunya sebagai bukti kesungguhan kita dalam meminta, kita berusaha untuk menjalankan sebab-sebab yang paling memungkinkan kita menghantarkan kita kepada apa yang kita minta. Tentunya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Pada saat kita itu memohon sesuatu kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu kita justru melakukan perkara-perkara, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kesungguhan kita dalam memohon kepada Allah. Selain kita bersungguh-sungguh memohon dengan hati kita, dengan lisan kita,
kita pun butuh memohon dengan amalan perbuatan kita. Pada saat kita itu memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya kita tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah. Kita tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan pertolongan Allah. Pada saat kita memohon ilmu kepada Allah, kita ucapkan dengan lisan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Kita ucapkan dengan lisan kita. Kita memohon dengan hati kita dan kita mohon dengan lisan kita. Tapi bersama dengan itu pun kita mohon dengan amal perbuatan. Yaitu kita tempuh sebab-sebab yang akan bisa menghantarkan kita untuk meraih ilmu. Yaitu dengan belajar. Nah dikatakan oleh para ulama, ta'allam fa innal ilma bita'allum. Belajar kalian, belajar. Karena ilmu itu akan engkau raih dengan belajar. Kalau kita mohon ilmu kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau belajar, maka di sana ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Menunjukkan kurang bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan bisa meraih ilmu, ilmu syar'i ini dengan kita itu nepi di sebuah gua. Kita berdoa kepada Allah, berdoa dan berdoa, tapi kita menepi tidak pernah belajar. Apakah kemudian ilmu itu tahu-tahu akan masuk ke dalam diri kita? Demikian pula pada saat kita itu meminta rezeki kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita minta rezeki. Yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Dan kita minta dengan lisan kita. Ya Razzaq, kita sebut asma Allah Ar-Razzaq. Untuk kita mohon rezeki kepada Allah. Kemudian di samping itu kita tempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat untuk kita meraih rezeki. Dengan berusaha. Pada saat kita itu menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, kita mengakui dalam hati kita bahwa tidak mungkin anak kita menjadi anak yang salih dan salihah kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian kita minta dengan lisan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, kita penuhi adab doa. Di samping itu kita berusaha. Jangan kemudian anak kita lepaskan begitu saja. Kita ingin anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, tentunya kita pun berusaha untuk meraih ke sana. Mungkin kita lakukan semena kemarin. Setelah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Nahar, Al-Ustaz Abu Ishaq tentang pendidikan anak. Kita dengarkan bersama. Kita tempuh sebab-sebab itu. Bagaimana kita itu berusaha mungkin sejak sebelum anak itu ada. Sejak kita itu memilih daripada pasangan hidup kita. Sejak anak itu masih di dalam kandungan. Kemudian pada saat anak itu lahir. Kemudian ketika anak itu dalam tumbuh dan berkembang. Apa yang harus kita lakukan di situ? Kita lakukan. Kita jalani sebab-sebab ini. Bukti kesungguhan kita dalam berdoa. Demikian pula di sini. Pada saat kita itu memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah. Kita minta maghfirah. Kita minta ditutupi dosa-dosa kita. Maka jangan kemudian kita sendiri yang membongkar dosa-dosa itu, menampakkan, menceritakan kepada orang lain. Betapa banyak orang-orang yang mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan sungguh Allah sesungguhnya telah menutupi dosa itu pada saat dilakukan. Tapi ternyata di lain waktu dia sendiri yang bercerita. Dia sendiri yang bercerita. Bukan bercerita dalam rangka agar orang lain bisa mengambil pelajaran. Tapi bercerita dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah melakukan sebuah dosa, ada sebuah kebanggaan. Wujud daripada sebuah keberanian. Bisa melakukan sebuah dosa. Sebuah pemahaman yang terbalik. Dan ini sekian banyak terjadi di masyarakat kita. Lebih-lebih di kalangan para pemuda. Bagaimana mereka itu menilai sebuah keberanian. Yang namanya berani, kata mereka, menurut pemahaman mereka itu berani untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Terbalik.
sebuah keberanian, yaitu ketika orang itu berani untuk melakukan yang semestinya dilakukan. Berani untuk tidak melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Itu keberanian yang hakiki. Kembali kepada pembahasan kita, masalah maghfirah. Selain ditutupinya dosa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan semua akibat-akibat buruk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ini makna diampuninya dosa. Karena yang namanya dosa itu memiliki sekian banyak akibat buruk, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia ini, bagaimana yang namanya dosa itu akan menyeret dosa-dosa yang berikutnya. Ini akibat buruk dari sebuah dosa. Sebuah kemaksiatan itu akan menyeret kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan ini sesuatu yang bisa kita saksikan, bisa kita rasakan. Katakanlah, seorang yang melakukan pencurian, pada saat dia tertangkap, maka dia akan melakukan dosa yang berikutnya, yaitu melakukan sebuah kedustaan. Tidak ada seorang pencuri yang mengaku dirinya itu mencuri. Ini salah satu contoh gampangnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, itu akan menyeret dosa-dosa yang berikutnya, menyeret kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Dan ini kalau kita perhatikan, demikian yang terjadi. Kemudian lebih daripada itu, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pada saat seseorang itu melakukan sebuah dosa, maka dia akan memberikan satu nuqtah hitam di dalam kalbu seorang manusia. Kalau dia bertobat, maka nuqtah hitam ini akan hilang. Tapi ketika dia itu tidak bertobat, maka akan semakin banyak nuqtah-nuqtah hitam di dalam kalbu seseorang. Semakin banyak, dan akhirnya kalbu itu akan tertutup. Ibarat cermin yang buram yang tidak akan bisa memantulkan bayangan. Ketika kalbu itu sudah seperti itu keadaannya, wal iyadu billah, maka manusia akan melihat segala sesuatunya secara terbalik. Kebaikan akan dia lihat sebagai sebuah perkara yang paling tidak menyenangkan. Sunnah-sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW akan dia lihat sebagai perkara-perkara yang tidak pantas untuk dilakukan. Terbalik dalam menilai, menimbang segala sesuatu. Karena demikian, kalbunya demikian kotor, telah dikotori dengan nuqtah-nuqtah kemaksiatan. Ini yang paling mengerikan. Balasan ketika di dunia, lebih-lebih balasan di akhirat nanti. Wal iyadu billah. Maka banyak-banyak kita memohon maghfirah kepada Allah. Faghfirli, ya Allah, ampuni aku maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Memohon agar ditutupi dosa-dosa kita, dan memohon agar dihapuskan akibat-akibat buruk daripada dosa-dosa tersebut, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wa qauluhu, kemudian yang berikutnya, warhamni, dan rahmati aku. Atafa ala faghfirli. Kata Syekh Utsaimin, kata-kata warhamni ini apa? Utifa, diatafkan ala faghfirli, pada kata faghfirli. Warhamni, farhamni, kata-kata rahmati aku, ini diatafkan kepada kata-kata ampuni aku. Wa dzalika 'anna al-insan muhtaj ila ma'unatillah ta'ala bi syai'ain. Kalau kita perhatikan, yang demikian ini disebabkan karena yang namanya manusia, kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada dua perkara. Kita itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dua perkara.
ghufran li dzunub al-madat, rahmah yuslim biha min dzunubi mustaqbalah. Yaitu kita membutuhkan pertolongan Allah untuk diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita butuh rahmah Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang telah lalu. Yang kita butuhkan adalah maghfirah. Ditutupi dan dihapuskannya akibat-akibat buruk darinya. Dan tentang kemungkinan atas dosa-dosa yang akan datang, kita butuh rahmah Allah. Hanya dengan rahmah Allah kita itu akan terjaga, terlindungi dari dosa-dosa yang akan datang. Apa bisa pula dilihat dari sisi yang lain? Kita butuh maghfirah Allah karena kita butuh terhindar dari kemudaratan. Dan kita butuh rahmah Allah karena hanya dengan rahmah Allah kita bisa meraih kemanfaatan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan tentunya kepada kita semua untuk memohon maghfirah kepada Allah dan memohon rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maghfirah dan memohon rahmah. Sumakal kemudian ucapan yang berikutnya, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-ghafur ar-rahim. Hada kata'lil doa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, disebutkannya dua asma Allah ini seakan-akan merupakan alasan kenapa kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita itu memohon ampunan kepada Allah? Karena Allah itu Al-Ghafur. Kenapa kita memohon rahmah kepada Allah? Karena Allah itu Ar-Rahim. Kita memohon ampun kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Kita mohon rahmah kepada Allah karena Allah itu Maha Rahmah. Dan di sini pun ada bimbingan bagi kita. Di dalam kita berdoa kepada Allah, maka di sana disunnahkan untuk kita itu menyebut asma Allah yang sesuai dengan isi doa kita. Pada saat kita itu memohon ampunan, kita sebut asma Allah Al-Ghafur. Pada saat kita itu memohon rahmah kepada Allah, kita sebut asma Allah Ar-Rahim. Pada saat kita itu memohon rezeki kepada Allah, kita sebut asma Allah Ar-Razzaq. Dan demikian seterusnya. Pada saat kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita sebutkan asma Allah yang sesuai dengan isi doa kita. Bertawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian terakhir sebagai tambahan faedah di dalam hadis tadi yang menyebutkan tentang masalah doa di akhir salat, biasanya di sana dibawakan dengan kata-kata dubura kulli salah. Kata-kata dubura kulli salah. Maka di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama, mereka menyatakan kata-kata dubura kulli salah maknanya yaitu setelah selesai salat. Jadi berdoanya itu setelah selesai salat, setelah salam.
Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya kata-kata dubura kulli shalah ini dilihat ketika ucapan, bacaan yang ada dalam hadis tersebut isinya adalah doa, maka dibacanya itu adalah sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam. Adapun ketika bacaan atau isinya ada zikir, bacaannya itu isinya ada zikir-zikir, maka itu dibacanya adalah setelah selesai salam. Baik, kita perhatikan. Di sana doa-doa ketika memang diajarkan, mungkin dikatakan dubura kulli shalah, membaca setelah selesai salat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Kemudian yang ke-100 ditutup dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Baik. Kita lihat di sini zikir atau doa? Itu zikir. Karena ini zikir, maka dibacanya adalah setelah selesai salam. Adapun seperti katakanlah seperti di sini atau dalam hadis-hadis yang dibawakan lainnya, seperti dikatakan bahwasanya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umur ila akhiril hadis. Dikatakan apa? Dubura kulli shalah. Maka yang dimaksud di situ adalah sebelum salam. Di akhir salat tapi sebelum salam. Ini menurut sebagian ulama, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi dirinci. Mungkin kita mendapati dalam kitab-kitab zikir atau dalam kitab-kitab doa kata-kata dubura kulli shalah. Di akhir salat. Kita lihat, kalau isinya zikir, maka itu dilakukan setelah salam. Tapi kalau doa, itu dilakukan sebelum salam. Jadi setelah kita mencatat syahud, setelah kita itu membaca ayat salawat, kemudian di situ kita membaca doa-doa. Kita membaca doa-doa. Ini sebagai tambahan faedah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengisyaratkan beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Walaupun mayoritas dari para ulama, aksar minal ulama, berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, yaitu dibacanya itu semuanya setelah selesai salat, setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alafu minkum ala tafsir, kita mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khaira. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.